بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Kembali kita meningkatkan tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Senantiasa kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menggolongkan kita kepada golongan abdan syakura, hamba yang bersyukur, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, di mana bunyi hadis tersebut yang maknanya adalah tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, sungguh dia akan mendapatkan rahmat Allah, akan Allah limpahkan maghfirah kepadanya dan ketenangan dalam hidupnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fata'allam min ayatin kitabillah khairul laka an tusalli mi'atan raka'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, maka jikalau kamu mempelajari satu dari ayat Allah, dari ayat daripada kitabullah, khairul laka, maka lebih baik bagimu itu daripada antusalli mi'atan raka'atan, daripada engkau salat 100 rakaat. Saya ulang sekali lagi. Fata'allamu min ayatin kitabillah, maka jikalau kamu mempelajari satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, khairul lak, lebih baik bagimu, bagus bagimu yang kau pelajari itu, an tusalli mi'atan raka'atan, dibanding dengan engkau salat berapa tadi? Mi'atan raka'atan, 100 rakaat. Subhanallah, Allahu akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadir kita, berkumpulnya kita, rela kita menyisihkan waktu dalam majelis ilmu pada pagi yang berbahagia ini, subhanallah, Allahu akbar. Sungguh itu suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemuliaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan lebih baik daripada engkau salat sunat ataupun salat 100 rakaat, antusalli mi'atan raka'atan. Kira-kira jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau 100 rakaat kita melaksanakan salat, beratkah atau ringankah? Kalau 100 rakaat kita melaksanakan salat, coba bayangkan 100 rakaat. Maka salat 5 waktu diwajibkan berapa rakaat? Dalam satu hari berapa rakaat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kewajiban sama dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau boleh kita bertanya, dengan 17 rakaat salat 5 waktu dalam satu hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masihkah banyak orang-orang yang meninggalkannya? Bagaimana lagi dengan antusalli mi'atan raka'atan, 100 rakaat. Berat yang demikian itu. Namun dengan hadirnya seseorang di majelis ilmu, apalagi mempelajari min ayatin kitabillah, dari satu ayat daripada kitabullah yaitu Al-Quran, maka sungguh lebih mulia daripada orang-orang yang melaksanakan perbandingannya 100 rakaat salat. Subhanallah, Allahu akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita di majelis pagi yang berbahagia ini, insyaallah, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, mencurahkan rahmatnya kepada kita,
ketenangannya dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kajian kita atau pengajian kita sebagaimana pembahasan ilmu tajwid yang telah disampaikan oleh protokol, di mana juga sudah ditetapkan setiap minggu keempat, insyaallah. Alhamdulillah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki ataupun materi kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu ilmu tajwid, maka kembali kita dengan khusyuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan betapa mulianya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing lagi, mungkin kita semua sudah menghafal, apalagi yang milenial ini, yang muda-muda ini. Subhanallah. Di mana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam konteks yang lain, afdalu minkum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Seafdalnya di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini salah satu hadis yang kita baca adalah merupakan suatu alasan kenapa kita harus mempelajari Al-Quran itu. Dan ini merupakan referensi yang paling kuat agar kiranya kita senantiasa untuk mempelajari Al-Quran itu. Bukankah Al-Quran ini merupakan suatu perkara yang paling penting dalam hidup kita? Saking penting perkara Al-Quran, maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulih." Sungguh telah kutinggalkan dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu ma tamassaktum, tidak akan sesat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Begitulah pentingnya perkara ataupun Al-Quran ini yang harus kita pelajari. Apalagi kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kitab Allah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Salah satu di antara hadis tersebut adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru yaqra'ul Qur'an ma'as safarah al-kiram." Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, orang yang pintar di dalam membaca Al-Quran, itu akan ma'as safarah al-kiram,
bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yaqra yatata'ta. Walladhi yaqra yatata'ta. Mungkin kita jarang mendengarnya. Apa itu yatata'ta? Macam betul aja Ustaz, ada di hadis. Yatata'ta. Walladhi yaqra yatata'ta. Barang siapa yang membacanya, tadi yang mahir, yang pandai, yang bagus tajwidnya, yang fasih bacaannya, Allah kumpulkan ia bersama ma'as safaratil kiramah, bersama para malaikat. Jadi Ustaz, bagaimana? Apakah orang yang pandai saja yang mendapatkan suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya orang baca Quran dikumpulkan bersama para malaikat. Jadi orang yang pandai saja, yang lancar saja Ustaz. Bagaimana dengan orang-orang yang tak lancar bacaan Qurannya, tapi dia masih semangat di dalam menuntut ilmu, mempelajari bacaan Quran tersebut? Apa ada pahalanya Ustaz? Bahkan Rasul menyebutkan, walladhi yatata'ta syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, itu tidak ada namanya sia-sia, tidak ada yang namanya kerugian. Haqqun ajran, haqqun lahu ajran, maka baginya Allah berikan dua pahala. Ya, subhanallah, Allahu akbar. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang lancar bacaan Al-Qur'an, yang fasih, yang benar tajwidnya, ya, makhrajnya, bacaannya bagus, subhanallah, Allahu akbar, maka Allah akan kumpulkan ia bersama as-safarah al-kiramah, malaikat yang mulia. Begitu besar rahmat Allah, orang yang bacaannya terbata-bata pun Allah tidak menyia-nyiakan. Lahu ajran, maka baginya Allah berikan dua pahala. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu kemuliaan orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau membaca Al-Quran. Kalau begitu Ustaz, orang yang terbata-bata, alladzi yaqra yatata'ta, yang terbata-bata bacaannya dapat dua pahala, dah enggak perlu belajar lagi Ustaz. Cukup dua saja. Ustaz. Bisa begitu. Yang dimaksud alladzi yaqra yatata'ta dan mendapatkan dua pahala adalah orang yang terbata-bata bacaannya, namun dia juga memperbaiki bacaannya dengan mempelajari Al-Quran, dengan kesungguhan dia mempelajari, membaca Al-Quran untuk tingkat al-mahiru ma'as safarah. Tingkat apa? Tingkat yang mahir, sampai dia nanti digolongkan bersama, dikumpulkan bersama as-safarah al-kiramah, malaikat yang mulia. Namun kalau orang yang berprinsip, udah aku cukup ya tak sajalah, dua pahala yang diberikan Allah, kan gak rugi Ustaz, dan tidak mau memperbaiki bacaan tersebut, tidak mau mempelajari, membenarkan lebih baik lagi bacaannya, maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan lahu ajran, baginya dua pahala. Jadi jangan pula dah disebutkan Nabi sudah diberikan keringanan, masih berat, masih malas, ataupun tidak ada waktu sekalipun dia untuk sungguh-sungguh memperbaiki bacaannya, ini tidak akan mendapati. Yang yata'ta itu adalah orang yang bacaannya terbata-bata,
tapi dia diiringi dengan menuntut ilmu, memperbaiki bacaannya. Ada usahanya, ada kesungguhannya. Maka oleh karena itu, jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi referensi bagi kita, menjadi rujukan, menjadi suatu pegangan di mana kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran, terkhusus dalam bacaannya, membenarkan bacaannya dengan baik, ya. Belum lagi tingkat di mana kita harus menghafal dan mengamalkannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita merenungkan dan bertanya kepada diri kita, sampai manakah kita atau golongan manakah kita sudah bisa membaca Al-Quran? Apa golongan al-mahiru yaqra wa huwa ma'as safaratul al-kiram? Apa kita sudah tingkat yang mahir? Yang mahir itu disebutkan daripada penjelasan hadis tersebut adalah yang senantiasa benar bacaannya, sahih, dan itu merupakan ada suatu rujukan daripada dia menuntut ilmu ataupun sehingga dia dapat mempelajarinya, mengajarkan, menyampaikan ke orang lain. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita evaluasi. Kita bertanya pada diri kita, sejauh manakah sudah kita tingkat dalam membaca Al-Quran? Sudahkah kita melakukan talaqi? Talaqi itu adalah belajar secara informal yang mana harus mestinya memiliki seorang guru. Jadi belajar Al-Quran ini harus benar-benar secara talaqi, ya. Bukan sekedar kita membaca, ya, membaca di buku ilmu tajwid, ya, bacaannya begini, bacaannya dengan begini, tetapi tidak ada satu sistem dalam menuntut ilmu itu atau mempelajari Al-Quran itu secara talaqi, artinya secara bertatap muka dengan seorang guru, ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penting sekali bagi kita, di mana kita pahami dan kita ketahui bahwasanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum di dalam mempelajari ilmu tajwid itu apa hukumnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, hukum mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Mempelajari fardu kifayah. Akan tetapi membaca Al-Quran secara ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Kalau begitu macam mana kita membaca dengan benar kalau tidak menuntut mempelajarinya? Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita dapat pahami. Karena sesungguhnya bacaan-bacaan Al-Quran itu sangat tergantung dan sangat bergantung dengan keabsahan ataupun kesahihan, sahnya ibadah sholat kita. Membaca Al-Quran dengan benar itu sangat tergantung, berpengaruh, ya, sangat berpengaruh dengan ibadah sholat kita. Bukankah dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah? Dan apa hukum ketika kita melaksanakan sholat membaca Al-Fatihah? Apa hukumnya? Apa hukum membaca Al-Fatihah? Sahkah kita sholat tidak membaca Al-Fatihah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la shalah man lam yaqra Fatihah. Tidak ada salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai bab Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini,
bukan hanya orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya tidak sah, tetapi orang-orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena sangat besar kaitannya mempelajari Al-Quran dengan ibadah salat. Salah-salah baca, salah huruf yang kita lafazkan, maka berubah maknanya. Jangan rahmati Allah Subhanahu. Umpamanya, contohnya pada surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau ada yang baca Ihdinas tipis siratal mustaqim, artinya shad diganti sin menjadi tunjukilah kami ke piting yang lurus. Jauh enggak larinya, Bu? Bu, jauh enggak larinya, Bu? Siratun, jalan. Ketika kita baca siratun, sin, shad diganti sin, maka berubah maknanya jalan. Maknanya jalan berubah menjadi kepiting. Maka kadang-kadang kenapa orang sholat sudah sekian tahun, orang sholat tidak pernah tinggal, tapi konteks dalam amalannya, perbuatannya masih salah aja, tidak terpengaruh dengan sholatnya. Ada apa? Ya salah satu di antaranya belum lagi evaluasi maknanya. Arti yang apa kita baca, ternyata bacaan aja salah. Contoh lagi dalam kita beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kalau enggak hati-hati, kalau tidak diperhatikan, kalau tidak paham, kalau tidak mengerti, salah dia baca astaghfirullahaladzim, suara bagus, suara indah, astaghfirullahaladzim. Apalagi samar-samar kedengarannya, orang enggak paham. Diganti waw, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sekali dalam berzikir, misalnya ada 1000 kali berzikir, sekali minta ampun, astaghfirullahaladzim, sekali astaghfirullahaladzim, saking cepat. Artinya apa? Yang pertama, astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun ya Allah. Kalau kita baca astaghfirullahaladzim, saya minta bala ya Allah. Minta bala, minta ampun. Macam mana ini? Sehingga apa? Tidak terijabah, ataupun apa yang dia minta selama ini tidak disadari karena faktor ilmu, karena faktor yang tidak dia pahami, sehingga terjadilah kesalahan yang terus menerus dalam kehidupannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Disitulah perlu kita bertalaqi, artinya menuntut ilmu secara pertemuan, secara ada seorang muallim, seorang guru yang dapat mendengar, menjadi mustami, ya, pendengar ketika dia membacanya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, pada pagi yang berbahagia ini, kita awali pembelajaran kita dengan membenarkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada mempelajari makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Qur'an. Nanti akan kita benarkan huruf-huruf tersebut, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu
pentingnya Al-Fatihah ini, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la shalah man lam yaqra Fatihah. Tidak ada salat, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, tidak sah salat orang yang salah membaca Al-Fatihah. Maka oleh karena itu, bagi yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha menyaksikan, insyaallah dengan kesungguhan dan niat kita mempelajari Al-Qur'an, membenarkan bacaan Al-Qur'an, insyaallah Allah senantiasa melimpahkan rahmat, ketenangan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau belajar Al-Qur'an ini mesti ikut juga membaca. Jadi kalau misalnya Ustaz belajar Al-Qur'an dengar aja, enggak pernah dibaca, dengar aja, itu enggak bisa. Jadi maka insyaallah untuk ke depan itu harus ada apa ya? Air aqua putih, jangan batuk pagi ini. Jadi ini harus diikuti. Enggak boleh dengar aja, Ustaz saya mau dengar aja. Kayak mana? Kayak mana Ustaz membenarkan? Namanya aja membenarkan Al-Fatihah, ya. Astagfirullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan bacaan ta'awudz dan basmalah, dan kita lanjutkan dengan bacaan ummul kitab yaitu Al-Fatihah. Seumpama ya pada kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seiring kita baca ta'awudz, basmalah dan Al-Fatihah, sekaligus juga kita mempelajari makharijul huruf, membenarkan huruf-hurufnya, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, mulut tidak perlu besar-besar. Tidak perlu besar-besar. Yang perlu besar apa? Suara. Ini ada orang ketika bicara besar, ketika ngaji enggak besar. Ini ada. Itu salah satu juga anak saya itu. Kok disuruh ngaji kecil suaranya. Ya. Jadi kok ngomong, kok bicara ketawa, lebih besar. Ini jangan seperti itu ya. Insyaallah. Allah Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, pada kalimat ta'awudz ya, ada huruf alif dan ada huruf ain. Ada huruf ain, ya. Maka ketika kita tidak membenarkan dengan sebenar-benarnya dalam mengucapkan atau bisa jadi A22 atau A22. Dan banyak ketika orang membaca Al-Quran, kadangkala huruf hamzah atau alif itu dibaca bunyinya seperti ain. Contoh, la yu'minun, padahal la yu'minun. Bagaimana makhrajnya? Itulah yang nantinya yang insyaallah terus akan kita benarkan dan kita pelajari insyaallah. Ya. Mari sama-sama kita ulang lagi dan jangan pernah bosan ya mengulang bacaan-bacaan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Insyaallah ke depan kalau ada wireless, karena perlu saya mendengar, saya sampai baca seperti itu ya, insyaallah. Nah, perhatikan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ikut Nah, dalam membaca huruf hijaiyah, huruf Al-Qur'an ini berbeda dengan membaca huruf abjad. Kalau a ini enggak semuanya bunyinya bukan dan bukan a, tetapi
A I U A. U an ani a na. Minal mu'ni. Ma i an ani a. A I U A'u. Tekan lagi. A'u. A'u. Zu. Ketika kita melafazkan huruf za, jangan sampai ja. A'udzu billah, banyak seperti itu, tapi za. Bagaimana makharijul huruf ja? Ya, senyum. Maka kalau kita baca Quran, insyaallah bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena ada huruf-huruf yang ketika kita baca kita kelihatan tersenyum. Nah, jadi kalau orang ada kawan atau siapa yang enggak pernah senyum, suruh aja lafaz za, semuanya za. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Dzadzi dzuban. Dzu zanzani zazna. Minal mudni. Madzizan zanidza. Za ini bukan huruf qalqalah. Banyak orang mengqalqalahkan huruf ini. Wa idz qala salah. Harus ditekan. Wa idz qala. Begitulah yang harus banyak kita benarkan. Baik, kita lanjutkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti ada huruf yang sama-sama yang harus kita bedakan. Ada huruf yang hampir sama dan banyak orang sama membacanya, padahal beda. Contoh yang pertama shad ya. Shad bacaannya sha semuanya. Kalau sin bacaannya tipis sa. Kalau shin bacaannya tebal sya. Nah, minasy syaithanir rajim. Ada huruf yang mudah, ada huruf yang susah dibaca. Ya, susah ketika melafazkan dengan makharijul huruf yang sebenarnya. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kalimat basmalah ini banyak orang yang masih keliru ya dalam membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Ketika Ar-Rahmannya benar ha, tapi ketika Rahimnya ha ya. Ar-Rahmanir-Rahim benar-benar ditekan semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha ini ada ha, ada ha ya, harus kita bedakan. Jadi ketika kita mendapatkan ha kecil ini ya, tekan makhrajnya di mana? Tenggorokan bagian mana ayo? Ha tengah. Ha di tengah, ha a di tengah.
Ya. Contoh, ayo kita lafazkan ha, 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 hi, hu. Nah, ada metode yang sampai saya sampaikan di majelis ta'lim belajar Al-Quran di pesantren saya, ya, itu cara mengeja huruf seperti tadi, biar mudah dia. Jadi ha semuanya, ha, hi, hu, ha, hu, han, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha, mengasahkan huruf. Ya, mengasahkan hurufnya. Jadi semua kita ikut coba. Ha, hi, hu, ha, ha, hi, hu, ha, ha, hi, hu, ha, ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, rah, حوحا حنححنا من المحن محيحا حنحا بسم الله الرحمن الرحيم. Semua lanjutkan aja dulu Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya ingin mendengar yang membaca, yang ingin membaca a'udzubillah bismillah. Karena apa? Karena kita jangan menganggap belajar Al-Quran itu hanya untuk anak-anak. Nah, ini kayak ginilah belajar Al-Quran untuk kalangan siapa saja, baik yang muda maupun yang tua, untuk siapa saja. Pembelajaran Al-Quran itu memang harus secara talaqi. Baik, setelah kita membaca ta'awudz dan basmalah, maka kita lanjutkan Al-Fatihah. Jadi ini kita hari ini belajar sesuai dengan waktu. Ke depan insyaallah langsung kita praktek, ya, langsung kita mulai prakteknya. Enggak ada lagi mukaddimah, ya. Artinya insyaallah pertemuan ke depan langsung, ya. Kita lanjutkan dengan makharijul huruf, belajar huruf. Baik. Perhatikan kembali, ya. Kalaupun ke depan boleh ada Quran, ya, yang di hadapan. Baik, kita lanjutkan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham, ya, jangan sampai ada lam pun diqalqalahkan. Alham, salah. Alham, kemudian hanya ha kecil, alham, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat tertarik dan sangat indah bacaan pada kalimat Maliki Yaumiddin, ya. Kalau kita dengar imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, di masjid-masjid lainnya, ya, subhanallah, yang imamnya membaca kalimat Maliki Yaumiddin dengan ka-nya, ya, yang sesuai dengan sifat. Jadi huruf itu ada sifat, Bu. Nanti kita belajar makharijul huruf, kemudian masuk kepada sifat huruf. Contohnya Maliki Yaumiddin, ka ini sifatnya apa? Sifatnya hamas, dia berdesis. Ma supaya ada perbedaan dengan qaf, ka, qa, ada bedanya, ya. Kalau qa isti'la, ya. Jadi kalau ka ini dia sifatnya hamas,
Jadi bacaannya harus berdesis, mengeluarkan angin. Ya. Bagaimana bacaannya? Maliki yaumiddin. Semua. Maliki yaumiddin. Coba semuanya. Kaki kubak. Ada pada kalimat azan umpamanya Allahu akbar, Allahu akbar, misalnya ada yang baca Allahu akbar, salah, enggak keluar desis, jadi berdesis karena sifatnya hamas, ya. Ini dia. Ayo kita ulang lagi. Maliki yaumiddin. Semua. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ini baru jumpa ha besar. Kalau tadi ha, ini Kalau orang dulu ya, sebaya ibu-ibu, zaman ibu-ibu, zaman bapak-bapak dulu, ya. Itu kalau ha besar itu disebut ha dada. Ya, padahal huruf tidak ada yang di dada, huruf sampai tenggorokan saja. Kenapa disebutkan ha dada? Karena ketika melafazkan dada ini ikut getar. Jadi bacaannya harus benar. Ihdinas siratal mustaqim. Semua. Ihdinas siratal mustaqim. Maka harus berhati-hati, jangan sampai kita membaca ihdinas siratal mustaqim dengan suara yang indah misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Belum benar, kalaupun suaranya bagus. Dia harus benar. Yang benar macam mana? Ha, semuanya ha. Tenggorokan bagian bawah. Ha. Ha. Hi hu ha. Kalau yang tadi ha kecil ha hi hu ha. Yang ini ha hi hu ha. Huhan hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sa. Semuanya sa. Sa. Sya. Tiga dia. Sa, sa, sya. Ya. Yang benar ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an tidak ada bunyinya o. Tidak ada bunyinya o. Ya, enggak ada bunyinya o. Apapun orangnya dia harus mengikuti lahjatul Quran, lahjatul Arabiyyah. Kenapa? Karena Al-Quran lughatul Arabiyyah. Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Jadi harus kita ikut lahjah Arab. Ya.
Jadi kita kan kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan. Jadi tidak ada bunyi huruf Al-Quran itu dengan bunyi O. Misalnya ro, enggak, tidak ra. Jangan ra, jangan ro. Tidak boleh. Ya. Ini kan kita membenarkan, bukan menggunakan yang biasa, membenarkan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Gimana? Setuju Ibu? Bapak? Ini membenarkan yang biasa. Kami udah biasa di sini, nggak boleh, nggak boleh itu. Kita membiasakan yang benar, jangan membiasakan, jangan membenarkan yang biasa dan kebiasaan. Nah, ini dia. Jadi kalaupun kita hari ini merubah, misalnya merubah, ya. Suatu perubahan, kalau itu benar nggak masalah, walaupun itu tidak biasa dalam hidup kita. Nah ini dia, ya. Jadi huruf Al-Quran itu tidak ada yang berbunyi O, ya. Semuanya contoh misalnya ra, ya. Kemudian sa, ya. Maka dalam hal ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membenarkan yang benar, membiasakan yang benar, ya, membiasakan yang benar. Nah, ketika pada kalimat ihdinas sirata, bukan ra, ihdinas sirata, bukan a dia. Tengah-tengah antara o dan a, tengah-tengah. Nah, ginilah kita membenarkan baca Al-Qur'an. Ustaz, repot-repot aja lah Ustaz, saya kayak dulu aja. Ini nggak usah belajar lah. Namanya kan, jadi perlahan-lahan, pelan-pelan, insyaallah, ya. Nah, kita belajar ini mengharap rahmat Allah tadi, ya, mengharap ridho Allah, ya, keberkahan, ya. Jadi jangan merasa pesimis, harus optimis. Jangan pesimis, nggak mungkin saya ini udah sampai mahir kali gini kan, apalagi yang sudah udah kalau baca huruf tembus semua udah jebol dia kan. Tapi ingat, rahmat Allah kita dapati, ya, insyaallah. Maka oleh karena itu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, semua ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdub, ya, jangan sampai ghairil jangan pun ghairil, enggak boleh ghairil, tidak ada makhrijul hurufnya ya Allah, ya, ghairil maghdub. Ketika dad, Bu, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, ketika dad ghairil maghdub, gerahan kanan lidahnya atau ke gerahan kiri, harus bunyi, bukan ke depan. Ghairil maghdub, enggak boleh. Ghairil maghdub, enggak boleh. Bukan ke tengah. Bukan moncong mulutnya. Ghairil maghdub, itu salah. Yang benar macam mana? Ghairil maghdub. Saya kanan, ada juga orang yang sebelah kiri. Ya enggak boleh dua-dua. Ghairil maghdub. Enggak boleh ya. Ghairil maghdub. Jadi kalau ibu bapak mudah sebelah kiri, ya, coba kita baca lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim, semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Enggak boleh di tengah-tengah. Ghairil maghdub, salah. Yang benar macam mana? Nih, angin dia. Ghairil maghdub. Kalau pertama ya mereng-mereng dulu. Ghairil maghdub, mereng-mereng dulu. Ya, jangan takut, jangan malu.
ghairil maghdub. Tapi kalau sudah biasa ghairil maghdubi alaihim, sudah biasa ya. Ayo semuanya sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Pada kalimat terakhir waladha. Coba perhatikan Bapak Ibu semua, ini kanan bacaan dalam sholat. Waladha, kanan atau ridhonya, jangan sampai ke tengah. Waladha, salah. Waladha, kalau ke tengah salah bacaannya. Waladhdallin, semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini amin atau amin. Yang mana? A panjang, min panjang, lebih panjang daripada A panjang satu alif. Amin. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau belajar Al-Qur'an ini, ya, belajar Al-Qur'an apalagi secara talaqi, kalau kita jumlahnya ramai itu setidaknya kalaupun kita hanya beberapa orang yang baca ya 1 jam lah. Ya. Kalau kasih 40 menit macam mana kan? Jadi 1 jam ya. Jadi alhamdulillah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saya nengok jam enggak naik-naik. Nanti takut saya rujukan jam itu ibu-ibu udah apa kan, bapak ibu nanti udah kelamaan kan. Oh ya, jadi saya harus balik sini lah kan gitu kan. Ya. Masih ada berapa menit lagi kita? Udah? Ya, makanya ini apa ya? Tapi dalam hal ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sangat ternikmati ya ketika kita nantinya sudah benar bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, sangat ternikmati dalam bacaan kita. Dan kita akan timbul kecintaan ya, suka, rindu, rajin di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang-orang yang memperoleh kebersamaannya nantinya bersama para malaikat yang mulia, al-mahiru, orang yang pandai ya, bersama para malaikat. Walladzi yaqra yatata'ta, orang yang terbata-bata bacaannya, jangan pernah pesimis, harus optimis. Terus belajar hingga dia dalam bacaan tersebut lahu ajran, baginya 2 pahala. Ini dia. Jadi tidak ada ini sudah sudah lanjut usia, sudah nggak bisa lagi, sudah ompong, tidak ada batas usia dalam kita mempelajari Al-Qur'an. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pelan-pelan terus pertemuan demi pertemuan yang akan kita bahas atau pelajari ilmu tajwid ini. Namun oleh karena itu tidak cukup kalau 1 bulan sekali. Tidak cukup kalau 1 bulan sekali. Solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya kalau di masjid 1 bulan sekali, di pesantren Jalan Pancing Gua, Pesantren Sudaniyah, pengajian belajar Al-Qur'an seperti ini nih, seperti ini. Ada orang tua, ibu muda, ada orang tua. Itu setiap hari Senin. Enggak ada pendaftaran datang belajar. Setiap hari Senin pukul 2 jam 2 ya, pukul 14 jam 2 siang sampai sholat asar. Hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin belajar Al-Qur'an seperti ini, membenarkan bacaan Al-Qur'an. Hari Kamis belajar tafsir, pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Jadi nggak cukup waktu 1 bulan sekali, ya tidak. Nah, setiap pertemuan
seperti hari ini umpamanya kita nggak panjang-panjang, nanti pertemuan yang akan datang surah Al-Baqarah 2 ayat membenarkan 2 ayat itu. Ingin banyak bacaannya di rumah nanti amalannya. Jadi waktu belajar sini nggak banyak-banyak, nggak tentuin ngapain belajar situ. Kita dapat baca cuman 1 ayat 2 ayat, itulah pembelajaran membenarkan bacaan. Nanti Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak membacanya, ingin banyak membacanya amalannya di rumah minimal 1 hari 1 juz, 1 ayat ataupun 1 lembar di rumah. Kalau di sini nggak banyak-banyak, makanya di majelis pembelajaran Al-Quran di pesantren setiap hari Senin cuma 2 ayat, 3 ayat, biar dapat baca semua dengan benar. Ya, dengan benar. Kita tidak mengejar banyaknya bacaan, tetapi kita mengejar supaya kita benar di dalam membaca Al-Quran. Itu kalau untuk ibu-ibu hari Senin hadir Bu. Kalau sebulan sekali di sini, ya, belajar dulu. Pertemuan yang akan datang lupa lagi, belajar itu lagi. Artinya apa? Belajar Al-Quran ini terus kita galakkan pada diri kita dan keluarga kita. Dan khusus untuk bapak-bapak ada juga. Kalau ibu-ibunya siang, bapak-bapaknya, kaum lelakinya, remaja, bapak-bapak yang muda tua, kampung, itu setiap malam Senin seperti malam ini. Malam ini ada beberapa pertemuan yang yang kadang-kala ada ustaz. Ini malam ini saya ada tausiah di Jalan Berita. Jadi setiap jadwalnya diinfokan, diinformasikan. Setiap malam Senin belajar Al-Quran, malam Kamis belajar tafsir. Hadir. Jadi jangan berharap dengan 1 bulan 1 pertemuan, ya. Ada beberapa kali pertemuan di pesantren. Jadi di pesantren berarti sebulan pertemuannya ada 4 kali. Kalau dengan tafsir 8 kali pertemuan. Ya. Jadi hadir. Jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bacaan Al-Quran ini sangat berpengaruh dengan bacaan salat kita. Apabila salah di dalam melafazkan huruf hijaiyah ini, maka akan berubah maknanya. Kalau berubah makna, maka akan salah. Ketika salah dalam melaksanakan ibadah, apalagi dalam bacaan Al-Fatihah, la shalah man lam yaqra Al-Fatihah. Tidak ada salat orang-orang yang tidak baca Al-Fatihah ataupun bacaan Al-Fatihah yang salah. Alhamdulillah, saya rasa sangat tertarik. InsyaAllah pertemuan yang akan datang boleh disediakan papan tulis, ya, InsyaAllah. Supaya apa? Ustaz, saya mau baca ini. Itu dia. Jadi kita tahu biar kita benarkan, ya. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada golongan Ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa? Keluarganya Allah di dunia. Kalau kita sudah menjadi keluarga Allah di dunia ini, insya Allah, ya, Allah akan senantiasa memudahkan segala urusan kita. Siapa Ahlullah itu? Ahlul Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran. Cinta bukan hanya sekedar mengucapkan saja, tetapi dia cinta, tidak melupakan hari-harinya membaca Al-Quran. Cinta dia dengan Al-Quran, ya. Bahkan dia menerapkan pada generasi-generasinya, anak-anaknya. Mungkin dia sudah merasa, kita sudah merasa lanjut usia, tapi kita menerapkan kecintaan itu terhadap generasi kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha segalanya, Allah jadikan pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini menjadi pertemuan yang berbarakah, pertemuan yang senantiasa Allah limpahkan rahmat-Nya, ketenangan dalam hidup kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Semoga pertemuan kita menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al ahlina min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al sya'bina min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al imamuna min ahlil Qur'an, wa khususan fi baladina Indonesia, ya maqbulin ya rabbal alamin. Allahumma thabbit qulubana bil Qur'an, thabbit qulubana ala ta'atika wa ala rasulika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu